Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bank sampah. Nah, sebelum kita membahas mengenai bank sampah, kita harus tahu dulu nih fakta-fakta tentang sampah. Tahukah kamu fakta-fakta tentang sampah? Fakta yang pertama adalah rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia mencapai hampir 700 kantong plastik per tahun. Artinya, setiap bulannya, kira-kira kita menggunakan 58 kantong plastik. Banyak juga ya. Nah, selanjutnya, ternyata kantong plastik membunuh kurang lebih 100.000 hewan per tahun. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit. Di samping itu, ternyata 7% dari semua sampah di Indonesia itu dibakar. Kantong plastik yang dibakar mengeluarkan asap berbahaya dan beracun. Tentunya nggak baik dong buat kesehatan. Jadi sebaiknya sampah plastik itu tidak dibakar. Di samping itu juga, sampah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat mencemari lingkungan, terutama kandungan air tanah. Untuk itu, kita harus mengelola sampah kita dengan baik. Nah, cara untuk mengelola sampah dengan baik salah satunya adalah dengan menggunakan bank sampah. Nah, yuk kita kenal bank sampah. Apa sih itu bank sampah? Bank sampah adalah badan untuk menampung pengumpulan sampah anorganik yang telah dipilah, kemudian dicatat, dan dapat ditukarkan dengan uang sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sebenarnya apa aja sih manfaat dari bank sampah? Manfaat bank sampah ada banyak nih, diantaranya adalah lingkungan jadi bersih. Iya dong, karena sampahnya kita pilah, lalu kita kelola di bank sampah. Selanjutnya, kita juga membangun kesadaran mengelola sampah. Dan yang gak kalah pentingnya adalah manfaat ekonomi, karena sampah itu nanti bisa kita tukarkan dengan nilai rupiah. Gitu. Setelah kita tahu apa itu bank sampah dan manfaatnya, yuk kita belajar bagaimana mekanisme penukaran sampah di bank sampah. Ini adalah gambaran mekanisme penukaran sampah di bank sampah. Kita akan breakdown satu persatu ya, mulai dari langkah pertama. Langkah pertama dari mekanisme penukaran sampah di bank sampah adalah memilah sampah organik dan anorganik. Jika sudah kita pilah sampah organik dan anorganiknya, kita akan memisahkan sampah anorganik menurut jenisnya, seperti itu. Untuk jenis-jenis sampah anorganik akan kita bahas setelah ini ya. Nah, langkah kedua setelah kita memilah sampah tentunya adalah kita membawa sampah kita, sampah anorganik yang sudah dipilah, ke bank sampah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu, nanti di bank sampah, petugas akan menimbang sampah kita. Setelah sampah kita ditimbang oleh petugas, sampah kita nanti itu akan dicatat bobotnya, lalu dikonversikan dalam nilai rupiah di buku tabungan. Jika sudah kita catat, lalu sampah-sampah itu tadi akan diangkut ke tempat pengolahan sampah. Nah, ini adalah tugas dari petugas bank sampah. Bisa juga sampahnya lalu dijual secara kolektif, seperti itu, untuk didaur ulang kembali. Nah, setelah kita tahu mekanismenya, yang jadi pertanyaan adalah, apa saja sih jenis sampah yang dapat ditukarkan di bank sampah? Ada berbagai jenis sampah yang bisa kita tukarkan di bank sampah. Ini adalah contoh-contoh sampah yang bisa kita tukarkan di bank sampah. Di sini ada botol bening-bening, ada botol plastik, gelas plastik, botol minuman Yakult, kardus, duplex, lanjut. Ya, ada juga kertas HVS, buku bekas, mika, plastik putih, karpet bekas, paku bekas, lanjut. Ya, ada besi bekas, kardus semen, koran, dan juga bungkus minuman sasetan. Tapi, bank sampah tidak menerima styrofoam. Kenapa? Karena styrofoam tidak bisa didaur ulang dan cenderung lama untuk terurai. Begitu, jadi kita tidak menerima styrofoam dalam rangka mendukung campaign atau kampanye untuk mengurangi penggunaan styrofoam di bumi. Nah, salah satu jenis sampah anorganik yang kita terima juga di bank sampah adalah ekobrick. Apa sih ekobrick? Ekobrick itu adalah semacam batu bata daur ulang yang berbahan dasar sampah plastik. Nah, bank sampah menerima juga nih ekobrick. Terus apa sih? Gimana sih cara membuat ekobrick? Nah, ini adalah cara-cara pembuatan ekobrick. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa aja? Kita butuh botol bekas, sampah plastik, tongkat, timbangan, dan gunting.
Botol bekas yang biasa dipakai adalah botol bekas yang ukuran 1,5 liter. Lanjut, kita ke cara pembuatan yang kedua. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita harus memotong sampahnya kecil-kecil. Tujuannya supaya sampahnya mudah dimasukkan ke dalam botol. Setelah kita memotong sampah kecil-kecil, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan sampah ke dalam botol. Jadi, kita tekan-tekan sampah di dalam botol hingga padat dan penuh. Nah, kita bisa menekan-nekannya dengan menggunakan tongkat. Gitu. Jika sudah penuh, kita tutup botol dan timbang ekobriknya. Nah, di sini kita punya standar berat nih. Jadi kalau untuk botol 600 ml, standar berat dari ekobrik tadi harusnya 200 gram. Jika botolnya adalah 1,5 liter, maka standar beratnya adalah 500 gram. Seperti itu. Gampang kan membuat ekobrik? Nah, itu tadi adalah pengenalan mengenai bank sampah, mekanisme bank sampah, dan juga cara membuat ekobrik. Semoga ini bermanfaat ya. Bank sampah, ubah sampah menjadi rupiah. Terima kasih.